Shalom, Horas Madihamuna, Aka Inanami, Seksi Parupuan. Kita kembali berjumpa, bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA kita hari ini. Marilah kita mulai ibadah PA kita. Meredde hita sian 520 sada ayat sada. Sangat dijauh nasun timbuli balgani holong na dang tarasami dilehon anak na nasasadai manobus hita jolma pardosai puji ma debata halemanisia las roham sombama debata dapoton jahuba nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesusi. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bahan PA kita untuk hari ini, Kamis tanggal 10 Juni 2021, ditetapkan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 8-10. Saya akan bacakan demikian. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan memberikan tema atau topik untuk PA kita hari ini, manusia berharga di mata Tuhan. Manusia berharga di mata Tuhan. Itu yang mau dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Betapa manusia itu sangat berharga, sangat bernilai, dan sangat berarti di mata Tuhan. Seperti apa berharganya manusia itu, Tuhan Yesus mengucapkan sebuah perumpamaan. Itulah tadi bacaan kita. Ada seorang perempuan mempunyai 10 dirham, sejenis mata uang, dan satu di antara dirhamnya itu hilang. Masih ada 9 lagi dirham, tetapi perempuan ini tidak senang. Dia tidak nyaman, dia selalu berusaha mencari dirhamnya yang hilang. Dia melakukan banyak usaha, ada minimal 3 di dalam bacaan kita tadi yang dilakukan perempuan ini. Pertama, menyalakan lampu supaya ruangan itu terang benderang dan nampak semua. Yang kedua, menyapu rumah itu, membersihkan, membuang yang kotor-kotor. Lalu yang ketiga, mencari dengan cermat sampai menemukan dirham itu. Setelah menemukannya, perempuan ini tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mengundang sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, lalu mereka bersukacita. Itulah perumpamaan dari Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana berharganya manusia di mata Tuhan. Seperti dirham yang satu itu yang dicari oleh pemiliknya sampai dapat, begitulah manusia sangat berarti dan sangat dirindukan oleh Tuhan kalau ada manusia yang terpisah dari Tuhan kita. Iya, dosa telah membuat manusia terpisah, terhilang dari Tuhan.
Dan karena dosa itu manusia seharusnya menerima hukuman kekal, yaitu kebinasaan. Tetapi Tuhan kita tidak tinggal diam. Dia tidak nyaman. Dia selalu berusaha untuk mencari dan menemukan manusia itu. Manusia itu sangat berarti, sangat berharga bagi Tuhan. Dia melakukan banyak hal, banyak usaha. Bahkan pemazmur seorang Daud sangat takjub, kagum, kaget dan heran melihat perlakuan Tuhan kepada manusia yang luar biasa. Di Mazmur 8 ayat 4-6, Daud mengatakan, "Apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Itu kesadaran seorang pemazmur melihat betapa Tuhan memperlakukan manusia sangat istimewa. Manusia sangat berharga. Diperlakukan hampir sama dengan Allah. Dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan memang benar, begitu manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Tuhan, terhilang, Tuhan tidak tinggal diam. Dia melakukan banyak cara untuk menemukannya kembali. Bahkan cara yang sangat ekstrim. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak rela manusia yang berdosa itu jatuh ke dalam kebinasaan, ke dalam kematian kekal, ke dalam hukuman. Oleh karenanya Tuhan melakukan sebuah upaya-upaya bahkan sangat ekstrim, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, supaya manusia yang terhilang ditemukan kembali, bisa bersatu kembali dengan Allah. Sangat berharga manusia itu di mata Tuhan. Apapun dilakukan oleh Tuhan untuk manusia itu. Siapapun manusia itu, tak rela Tuhan manusia itu binasa. Inilah kabar baik dari perumpamaan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tidak pernah berharap ada manusia yang binasa. Allah kita tidak pernah rela manusia itu mendapat hukuman kekal. Tapi dia harus kembali, harus ditemukan, supaya bersama-sama dengan Tuhan menikmati kehidupan yang kekal. Itulah PA kita, bahan PA kita untuk hari ini. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, kabar baiknya dari bahan PA kita ini, mungkin situasi kondisi yang kita hadapi dimanapun kita berada, mungkin keadaan-keadaan buruk yang kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing, membuat kita merasa tidak berharga atau tidak dihargai orang lain, membuat kita merasa berkecil hati dan tidak punya nilai. Mungkin kita tidak punya prestasi apa-apa, sehingga tidak ada yang mencari kita. Dalam bahan PA kita disadarkan, kita diingatkan oleh Tuhan. Engkau berharga, engkau bernilai, dan ada yang mencarimu, yaitu Tuhan Yesus. Siapapun engkau orang berdosa, engkau orang baik-baik, engkau orang sakit penyakit, atau engkau orang sehat, engkau orang pengangguran atau pejabat, Tuhan menghargaimu, Tuhan peduli denganmu, Tuhan mencarimu.
Dia tidak rela engkau hidup di dalam dosamu yang lalu. Dia mau kita menyadari kasih-Nya, kasih Allah kita, dan kita berbalik kepadanya. Kalau kita berharga, bukan karena kita memang layak dihargai, tetapi kasih Allah yang besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itulah yang mendorong Allah kita untuk selalu bergerak mencari kita, mempersekutukan dirinya dengan manusia, mencari jalan keluar supaya dosa tidak membawa kebinasaan lagi, supaya ditebus oleh darah dan kita diselamatkan. Jadi kasih Allah lah yang membuat kita berharga. Jadi jangan katakan manusia berharga karena manusia itu rajin berdoa, karena manusia itu rajin beribadah, karena manusia itu jujur, karena manusia itu selalu melakukan yang baik, maka dia berharga. Tidak. Kita berharga karena kasih Allah. Kasih Allah yang mendorong dirinya untuk bergerak mencari kita, menyelamatkan kita untuk tidak binasa. Engkau berharga di mata Tuhan. Siapapun kita sangat berharga. Jangan rendahkan dirimu. Mungkin keadaan hidup membuatmu seolah-olah tidak berharga. Situasi buruk membuatmu seolah-olah tidak ada yang peduli. Tapi Tuhan pastikan bahwa siapapun kita berharga bagi Tuhan. Dia tidak mencari prestasi apa yang kita lakukan. Dia tidak mencari kebaikan apa yang kita sudah lakukan. Tapi Tuhan kita sedang mencari kita dan berkata, berhenti dari perbuatan dosamu, berbaliklah, bertobatlah. Kita diminta untuk berhenti di dalam dosa-dosa kita, lalu berbalik kembali kepada Tuhan, bertobat. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, Tuhan tidak sedang mencari orang saleh, orang baik-baik, tetapi yang tidak bertobat. Itu tidak dibutuhkan. Bagi Tuhan lebih baik orang yang berdosa dan jahat, tapi mau mengakui dosanya, mau berbalik, mau bertobat. Itulah yang membuat malaikat-malaikat Allah bersukacita. Malaikat-malaikat Allah bersukacita bukan karena kesalehan-kesalehan dan kebaikan-kebaikan kita. Tapi dikatakan tadi di ayat terakhir, saya akan bacakan kembali ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, 9 dirham di tangan perempuan itu. Dia tidak tenang, dia gelisah karena satu yang hilang. Seperti itu Allah kita. Dia tidak mau satu orang pun yang binasa, satu orang pun yang terhilang dan tersesat. Tuhan tidak mau. Yesus Kristus datang untuk mencari kita, mencarimu, mencari aku, siapapun kita. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan tidak peduli. Dia mau kita berbalik, dia mau kita bertobat. Dan ketika kita datang, dia tidak akan bertanya apa dosamu, apa kelakuanmu, apa prestasimu. Tuhan tidak bertanya. Dia akan membuka tangan, merangkul kita. Dan akan ada pesta besar sukacita di sorga, yaitu malaikat-malaikat Allah. Segeralah bangkit, sadari dirimu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dunia tidak menghargaimu, dunia tidak peduli denganmu. Mungkin tak ada yang pernah mencari engkau. Tapi saat ini Tuhan menghargaimu. Yesus peduli denganmu. Yesus mencarimu. Segeralah bangkit dan berbalik. Segeralah, tangan Yesus telah terulur. Tangkap tangannya. Engkau akan dirangkul.
engkau berharga di mata Tuhan. Inilah pesan daripada PA kita hari ini. Siapapun kita, di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti, tetapi ada yang pasti, kita berharga di mata Tuhan. Keadaan buruk di sekitar kita tidak membuat kita menjadi tidak berharga. Di mata Tuhan kita tetap punya nilai. Kasih-Nya membuat kita bernilai dan berharga. Sadarilah itu dan jangan lagi bersedih, jangan lagi kecewa, jangan lagi berputus asa. Bangkitlah, bersukacitalah. Tuhanmu menghargai engkau, walau dunia tidak menghargaimu. Tuhanmu peduli kepadamu, walau tak ada seorang pun yang peduli kepadamu. Tuhanmu mencarimu dan menginginkanmu kembali, menginginkanmu hidup kekal, menginginkanmu lepas dari kebinasaan. Dia datang untukmu, bukan hanya untuk orang-orang yang berprestasi. Yesus datang bukan hanya kepada orang-orang yang saleh. Yesus datang bukan kepada mereka yang baik-baik. Dia datang kepada siapapun, tak boleh satu orang pun yang binasa. Itulah misi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pesan yang luar biasa. Kita disadarkan, kita diingatkan. Pahamilah firman Tuhan. Engkau berharga. Segera bangkit. Engkau punya nilai. Engkau berharga di mata Tuhan. Bangkitlah, bersukacitalah. Jangan mau lagi di dalam kekecewaan yang berlarut-larut, di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Kasih Tuhan kita telah datang menghampiri. Berbaliklah, datanglah dan katakan, Tuhan, aku datang dengan segala dosaku. Aku tidak layak lagi disebut anakmu, seperti anak yang hilang. Katakan seperti itu, maka Tuhan kita akan merangkul, tidak akan mempertanyakan lagi dosa-dosa kita, tapi akan ada sukacita besar, ada pesta besar di sorga. Malaikat-malaikat Allah bersukacita. Bangkit, pesan firman Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan peduli kepadamu, Tuhan mencarimu. Bangkit segera, tinggalkan segala dosa, segala kekecewaan yang ada, dan berbaliklah, bertobatlah, bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah menghampiri kami dan menyadarkan kami betapa kami sangat berharga, sangat berarti di mata Tuhan. Tapi kami sering membuat diri kami menjadi rendah. Tuhan, situasi, keadaan buruk, pengalaman-pengalaman kami membuat kami sering tidak percaya diri. Kami melihat diri kami menjadi tidak berharga. Tetapi firman-Mu hari ini meyakinkan kami sangat berharga. Siapapun kami, Tuhan tidak mau kami hilang dan binasa. Apapun Tuhan akan pertaruhkan untuk kami. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan dan menyentuh. Bapa di sorga, kami berdua buat seluruh anak-anak tebusan-Mu, utamanya mereka seksi paropuan. Apapun aktivitas dan pekerjaan mereka saat ini, sertai, kuatkan Tuhan. Dan sadarkan mereka adalah berharga di mata-Mu. Seperti apapun mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit, mereka berharga di mata Tuhan. Lawat mereka Tuhan, dan beri mereka pemulihan kesembuhan bagi yang sakit, yang sedang bergumul dan berduka. Firman-Mu juga menguatkan dan menghiburkan mereka. Kami mau bersama-sama dengan Tuhan mengarungi kehidupan ini, sehingga kami tidak tersesat, tidak binasa. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah dosa kami. Terima doa kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita akan kumpulkan persembahan kita. Taidehon buku D 754 ayat sada. Guklas ni roha doa dingolukon
dingolukon goglas ni roha doau dingolukon totong di rohakon mau liate goglas ni roha maringan holong ni Tuhan diau mau liate goglas ni roha maringan holong ni Tuhan diau. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.